Perangkat Desa yang saya hormati Bapak Fahmi selaku Kepala Humas Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang saya hormati Saudara Muhammad Victor Ardiansyah selaku Koordinator Desa KKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan yang saya hormati teman-teman KKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi dan penyerahan website desa dengan tema digitalisasi informasi desa melalui website. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan di bawah. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang pertama oleh Koordinator Desa Kuliah Janaka Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kepada Saudara Torik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Manidi selaku Kepala Desa serta para perangkat desa yang ada pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Fahmi selaku sebagai Kepala Humas Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi yang berdasarkan dengan digitalisasi informasi desa melalui website. Hadirin sekalian, saya perwakilan dari KKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Desa Watu 2025 mewakili teman-teman KKN mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak
desa serta perangkat desa yang telah memberikan kami kesempatan pada hari ini dan juga dukungan penuh kepada kami untuk melaksanakan program kerja di Desa Waduk ini. Program kerja kami susunan merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata dan juga dapat memberikan dukungan pembangunan desa serta memberdayakan warga sesuai dengan potensi yang ada. Kami juga berterima kasih banyak kepada perangkat desa karena telah memberikan dukungan penuh pada program kerja kami dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan juga semoga pada program kerja kami dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat setelah KKN kami ini terlaksana. Mungkin akhir kata dari saya, semoga program kerja yang kami serahkan dapat berjalan lancar dan bermanfaat serta menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu oleh Bapak Mahyudi selaku Kepala Desa Wadung. Untuk tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dan saya hormati Pak Fahmi selaku Kepala Dinas Utama, dan saya hormati rekan-rekan perangkat, dan saya hormati adik-adik anak dari utama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara digitalisasi informasi desa melalui website dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga selalu berdoa kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Saya berterima kasih sekali kepada adik-adik KKN yang telah mengaplikasikan ilmunya ke desa kami melalui program kerja yang dapat diserap oleh desa kami. Saya rasa yang paling mengena yaitu digitalisasi melalui website. Yang kedua, bimbingan belajar kemarin yang dikemas dengan kartu digitalnya. Untuk website ini saya berterima kasih sekali. Mungkin dulu ada pernah kita buka website tapi tidak lanjut. Mungkin dulu juga dari ini lama, mungkin tahun 2017, tapi tidak ada lanjutan. Jadi saya harap kedepannya dari rekan-rekan perangkat desa harus kita tidak lanjuti untuk website ini. Soalnya mempermudah warga kita yang butuh akses informasi program-program desa kita seperti APBDes atau produk-produk unggulan kita yang terbaru itu kita mau mengorbitkan produk kita untuk kalau kita punya website tidak repot kita nanti tanya Pak Kasus, Pak Jare, nanti orang repot boleh Pak Jare, boleh Pak Wah, boleh kecil-kecil tambahannya. Kalau ada website kan enak, untuk kita buka website informasi langsung masuk. Jadi
Jadi kita harapkan kita update terus setiap ada program, kita pakai website kita. Jangan seperti yang kemarin ketika KKN langsung nggak aktif, emang. Mungkin dari saya tidak saya bertanya lagi. Adik-adik saya ucapkan terima kasih. Mungkin hampir sebulan ya jadi pengabdian di desa Watu. Mungkin ada warga kita atau dari kami warga desa yang ada tingkah laku yang kurang berkenan sama adik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kata dari saya cukup itu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri izin untuk administratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pengenalan website Desa Watu yang akan dipaparkan oleh mahasiswa KKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Jamil, kami persilakan. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih seluruh perangkat desa yang sudah ikut serta dan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga pada Bapak Fahmi yang sudah hadir dan ikut serta pada acara pada hari ini. Mungkin kita langsung mungkin saya bisa sedikit menjelaskan tentang apa sih itu website. Fungsi dari website itu sendiri itu buat apa? Website sendiri itu kan bisa diartikan sebagai sarana informasi juga. Jadi lebih mempermudahkan kita mencari informasi. Barangkali dari semua orang atau masyarakat bingung terkait informasi yang ada pada suatu daerah atau hal-hal tertentu. Bagaimana sih cara kita mengaksesnya atau cara kita mencari tahu hal tersebut? Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif buat semua kalangan masyarakat agar bisa lebih mudah mencari informasi dan berita-berita tertentu, atau bisa juga buat sarana pemasaran jual beli barang atau bisa disebut e-commerce. Ada website juga bisa disebut sarana komunikasi juga bisa. Jadi ada hal negatif dan positifnya juga. Jadi dari kita harus bisa memanfaatkannya secara semaksimal mungkin. Mungkin saya langsung lanjut ke menu tampilan websitenya, dan sembari saya jelaskan tentang website yang sudah kita buat oleh teman-teman KKN. Dan website ini adalah salah satu luaran atau proker unggulan dari teman-teman KKN Desa Watu. Ini yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada tampilan menu atau tampilan berada yang berisikan tentang keterangan Desa Watu. Desa Watu ini berisi apa aja? Jadi di sini kita buat tampilan menu semenarik mungkin dengan konsep suasana Desa Watu yang diambil oleh teman-teman KKN dengan menggunakan drone. Kemudian di sini ada keterangan tentang Desa Watu. Mungkin sedikit kurang jelas untuk tulisannya, jadi kita cuma menjelaskan beberapa aja apa sih itu Desa Watu. Ya, next bisa lanjut ke bawah, Mas. Nah, di sini ada menu tampilan statistik
kemudian peta desa, kemudian ada UMKM dan pengaduan. Nah, kemudian di sini ada video profil yang sudah dibuat dari teman-teman kalian kita. Mungkin bisa disimak terlebih dahulu. Itu salah satu video singkat yang dibuat dari teman-teman KKI. Kemudian lanjut ke menu profil desa. Nah, di tampilan ini kita menjelaskan tentang wilayah desa atau bisa disebut juga berapa sih luas dari wilayah desa Wadung ini. Nah, di sini kita memberikan keterangan dari desa Wadung sendiri itu luas sebesar dengan koordinat 1.112.000, bisa dibilang juga luasnya sekitar 480 km persegi atau bisa dibilang juga 480 hektar dengan luas batasan yang sudah tertera di situ yang dimana sebelah utara itu kita berbatasan dengan Desa Mandalwangi. Kemudian yang di sebelah timur kita berbatasan dengan Desa Mandalwangi juga. Kemudian lanjut di sebelah selatan kita berbatasan dengan Desa Jatisari. Kemudian yang terakhir kita berbatasan juga dengan Desa Sumber Suko. Kemudian kita lanjut ke sejarah. Nah, sini sejarah yang kita masukkan itu kita sudah ngambil dari informasi dari perangkat desa dan kita sudah minta beberapa data-data tentang Desa Wadung. Kemudian kita masukkan ke website kami. Di sini sejarah Desa Wadung, ada kisah ketangguhan di Kabit Bukit Katu. Mungkin nanti bisa dilihat di websitenya. Meskipun tulisannya agak pudar, nggak kelihatan. Kemudian lanjut ke visi. Nah, di sini Desa Wadung sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yang pertama ada terbangunnya tata kepala pemerintahan desa yang baik dan bersih guna menjadikan Desa Wadung yang agamis, maju dan akuntabel. Ini dari visi sendiri dari Desa Wadung ini sangat bagus, baik dalam menyampaikan informasi juga. Kemudian ada misi. Nah, untuk misi sendiri di sini ada banyak. Dari saya sendiri mungkin juga jelasin satu-satu.
bisa dilihat atau dibaca nanti di website Desa Waduk. Nah, di sini ada foto perangkat desa dan jajarannya. Ini foto yang kita ambil pada hari Selasa kemarin. Kita mengambil foto beberapa perangkat desa. Yang pertama ada kepala desa, kemudian ada sekretaris, kemudian kaut PU dan umum, kemudian kaut perencanaan, kaut kasih kesejahteraan, kasih pembangunan, kemudian dari Kastikot dan Kasih dan Waduk. Mungkin ini profil struktur desa Waduk sendiri. Di sini kita menampilkan peta desa Waduk biar mudah dipahami juga, kita agar tahu lokasi desa Waduk itu di mana sih. Kemudian di sini kita mengambil beberapa data-data dari desa sendiri. Yang pertama ada data pendidikan yang total keseluruhannya itu sebanyak 5.791. Kemudian yang kedua ada data jenis kelamin yang dimayoritaskan oleh kaum laki-laki dengan total jumlah 708.811 itu. Kemudian ada data pekerjaan yang didominasi oleh karyawan swasta dengan jumlah total semua 3.535. Kemudian di sini ada menu informasi yang menyajikan sekitar informasi yang ada di Desa Waduk itu ada banyak. Di sini ada tampilan menu pengumuman yang berterakan, ada sosialisasi dan penyerahan konsep desa yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian lanjut berita desa. Nah, di berita desa sendiri ini kita sudah membuat salah satu contoh berita yang sudah dilaksanakan pada tanggal 24 kemarin, yaitu di Dusun Kastikot dengan acaranya yaitu Jalan Sehat. Di sini membuat contoh saja. Itu kita mengambil salah satu contoh dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di Dusun Kastikot kemarin. Untuk lebih lanjutnya, untuk tata cara pembuatan berita nanti bisa disampaikan oleh Bapak Fahmi. Kemudian lanjut ke UMKM. Nah, di UMKM sendiri kemarin kami dari teman-teman KKN sudah melaksanakan proker digitalisasi UMKM yang dimana kita keliling mencari UMKM yang ada di Desa Waduk, lebih tepatnya di Dusun Waduk itu. Kemudian kita analisis dan masukkan ke data, kemudian daftarkan ke Google Map mudah diketahui oleh masyarakat semua orang. Di sini yang pertama ada Madu Budini Rosida, yang kedua ada jamu tradisional Ibu Kartini, kemudian ada Aroma Malela, dan yang terakhir ada pabrik kerupuk kulit RZ Abbas. Kemarin kita sudah mensurvei satu-satu lokasi UMKM yang ada di Desa Waduk. Kemudian lanjut. Nah, untuk di bagian layanan tersendiri nanti dari perangkat desa bisa menginputkan data atau menginputkan informasi lebih lanjut terkait layanan yang
ada di Desa Waduk. Seperti itu. Untuk cara pengelolaannya nanti dari teman-teman KKN bisa dibantu dan dipresentasikan serta ada sesi penyerahannya juga. Terus Mas. Kemudian di sini ada mengenai kontak dan email dari Desa Waduk sendiri. Di sini ada menu email yang tertera yaitu email KKN Desa Waduk. Dan untuk nomornya sudah tertera juga di situ. Kemudian lanjut, mungkin kita langsung ke menu bagian database-nya. Bagaimana sih cara mengelola website ini? Yang pertama di sini ada menu dashboard. Dashboard ini sendiri ini kita bisa melakukan input beberapa data. Kalau emang mau mengupdate data-data yang terbaru, bisa menginputkan data melalui database ini. Kemudian lanjut di bagian ini kita menampilkan beberapa foto yang di menu awal berada. Nah, itu fotonya yang kita cantumkan itu ini. Tuh. Kalau memang nanti ingin mengupdate foto yang lebih, dan itu bisa ditambahkan lagi dengan cara klik edit di bagian bawah foto. Kemudian lanjut Mas. Kemudian di bagian video profil ini dari video profil sendiri kita mencantumkan video yang sudah kita edit kemarin. Mungkin dari perangkat desa atau struktur desa mau mengganti foto tersebut dipersilakan. Kemudian di sini ada profil desa. Di sini kita menerapkan desa yang dimana yang sudah saya sampaikan barusan tentang luas dan batas-batas Desa Waduk itu di bagian sebelah kanan saja. Kemudian lanjut di bagian sejarah. Itu sejarah sendiri nanti kalau memang dari sudah kita ambil masih belum jelas, masih kurang, nanti dari perangkat desa bisa menambahkan informasi tentang Desa Waduk seperti itu. Kemudian ini visi dan misi barusan yang sudah saya pakai yang itu Mas. Nah, kemudian untuk yang visi dan misi, nanti kalau memang dari perangkat desa sendiri masih ada visi atau misi yang mau diupdate, boleh ditambahkan lagi seperti itu. Kemudian, ini kemarin kita sudah menginputkan beberapa foto perangkat desa yang sudah kita ambil pada hari Selasa kemarin. Ini struktur desa sendiri kan masih belum lengkap informasinya. Jadi nanti kalau memang dari perangkat desa mau menambahkan salah satu foto anggotanya, bisa ditambahkan di sini dengan cara klik tambah perangkat desa. Nanti bisa menambahkan foto, kemudian nama dan jabatannya. Kemudian di sini menerangkan tentang peta desa yang sudah dicantumkan di website barusan. Kemudian lanjut ke berita. Yang di sini berita yang sudah terpampang, ada satu berita itu cuma sebagai contoh. Nanti kalau dari perangkat desa bisa menambahkan lebih lanjut lagi. Lanjut. Nah,
Kemudian di sini ada bagian menginputkan data gitu. Di sini kita menginputkan datanya sesuai yang sudah data-data yang sudah diberikan, kemudian kita masukkan ke website dan tampilannya seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Mungkin barangkali nanti kalau memang ada tambahan lagi bisa ditambahkan lagi data-data tentang apapun itu. Di sini ada data jenis kelamin, kemudian ada data pekerjaan yang ada di Desa Wadung. Kemudian di sini ada layanan informasi yang berisikan ada UMKM desa. Nanti kalau memang mau menambahkan UMKM dari desa dusun Kasikon atau Kuturejo, bisa menambahkannya di bagian database UMKM desa gitu. Kebetulan kemarin kita ngambil UMKM-nya cuma di dusun Wadung aja, jadi kita belum sempat juga mengambil data-data dari dusun yang lain. Kemudian lanjut di sini ada layanan informasi yang dimana layanan informasi sendiri itu bisa diupdate terlebih lanjut. Takutnya ada yang kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan lagi. Kemudian di sini galeri. Nah, untuk galerinya sendiri kita masih belum menambahkan lebih lanjut lagi. Nanti mungkin dari perangkat desa atau dari teman-teman KKN mau menambahkan galeri atau informasi tentang di Desa Batu ini ada apa aja sih gitu, seperti pariwisata atau tempat destinasi yang sekiranya menarik, itu bisa dicantumkan di bagian ini. Kemudian lanjut pengumuman. Nah, untuk pengumuman sendiri ini sama seperti berita. Jadi kita menginformasikan kegiatan atau pelaksanaan apa aja yang mau diadakan di Desa Wadung bisa dicantumin di pengumuman gitu. Contohnya seperti sosialisasi pada hari ini. Kemudian di sini ada APBD desa yang masih perlu kita update lagi lebih lanjut, berhubung kita masih belum dapat juga data-data APBD dari desa, jadi kita cuma menampilkan sebagian contoh seperti ini. Kemudian di sini kita mengambilkan kontak, email, dan peta agar bisa dihubungi bagi masyarakat umum kalau memang diperlukan seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan dari mempresentasikan hasil kerja teman-teman KKN Desa Wadung ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pengenalan website desa. Untuk materi yang selanjutnya merupakan materi penulisan berita yang diharapkan dapat membantu perangkat desa maupun masyarakat dalam mengelola konten berita pada website desa. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Arif Zakaria, SHM MPD, yang merupakan dosen hukum sekaligus Kepala Humas Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kepada Bapak Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Yudi, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi KKN Unikama 2025. Semoga dalam keadaan sehat selalu.
izin untuk kita sharing ya. Sebenarnya bapak-bapak ini lebih pandai daripada saya. Cuma nyamar kan gitu kan ya. Dari pemaparan teman-teman tadi, sebenarnya website ini Bapak Ibu adalah alat di zaman sekarang untuk mempublikasi bagaimana keindahan Desa Wadung. Cuma tadi saya sempat ngomong sama Kordes, kok belum ada gambar sumber ya. Kalau ada gambar sumber, karena katanya Pak Kepala Desa, saya juga ingin ke sana. Ada beberapa sumber-sumber yang menarik yang bisa kita eksplor, kita masukkan di website. Itu menarik sekali. Sebenarnya Bapak Ibu di zaman sekarang itu memang saya sepakat dengan Pak Wahyudin. Memang sekarang dunia digitalisasi sekarang itu mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Di mana-mana pun menghadapi itu. Kemarin saya juga penelitian di Desa Tambak Rejo di Sendang Biru, itu salah satu desa yang dekat di pantai juga mendapatkan hibah. Yang pertama dilihat oleh pemerintah itu langsung ke websitenya Bapak Ibu. Jadi Mas, sama nggak usah cerita, sama kirim linknya, saya tak lihat websitenya. Kira-kira hidup apa enggak? Itu, oh ini Pak Kepala Desanya, oh ini potensi desanya, oh ini UMKM-nya. Jadi seperti itu. Jadi ketika mendapatkan hibah, salah satunya dari situ. Jadi kami mohon, tadi saya pesan ke mahasiswa, walaupun nanti berakhir di tanggal 31, jangan ditinggal. Jadi kalau lebaran ya ngendani Pak Wahyudi sama teman-teman kadang gitu nggih, biar tidak putus silaturahmi kan gitu ya. Kalau ada 17 Agustus ya kesini lagi kan begitu. Sehingga nanti kalau bapak-bapak mau konsultasi website jadi tidak terputus. Mungkin masukan saya untuk website ini sebelum ke materi saya, mungkin nanti dikasih modul sama tutorial, ya kan? Biasanya gitu, ya kan, enak Bapak ya. Mungkin kalau sudah nggak ketemu bagaimana cara memasukkan berita, klik di sini, nanti ditaruh di YouTube itu malah enak, ya kan gitu. Pasti nanti kalau nggak gitu, bapak-bapak yang bertanggung jawab di website ini pasti nanti jadi sampean, Mas, ngapunten, sing nanti diklik apa ya iki kok gambarnya beda, kan gitu kan bisa ya. Lah kasih tutorial pakai video. Cara yang pertama itu malah enak. Suatu waktu kalau misalnya lupa nanti oh begini caranya, itu lebih enak sama modulnya. Terus yang kedua, profile. Mungkin izin Pak izin, mungkin kurang satu ya. Tadi cukup bagus konsepnya teman-teman. Nanti akan dibuat profil desa. Nanti kalau bisa artisnya dari Pak Wahyudin dan Bapak Ibu Rangka, ya kan gitu. Tadi di konsep, ayo selamat datang di Desa Wadung bersama kami Pak Wahyudin dan perangkat-perangkatnya, kan gitu kan ya. Kalau tadi itu kan profilnya anak-anak KKN itu cukup bagus. Cuma di sini kalau bisa nanti artisnya Bapak Ibu Perangkat, ya kan gitu kan. Nanti biar Pak Wahyudin bisa di YouTube kan gitu bisa berbicara seperti itu, kayak profil kampus gitu loh kan, nama mengajak masyarakat untuk mengetahui Desa Wadung, nanti artisnya Bapak Ibu Perangkat. Jadi seperti itu. Itu salah satu senjata Pak, dan senjata yang paling tidak kalah penting yaitu berita. Berita sekarang itu sebenarnya Bapak Ibu cukup mudah dibuat. Anak-anak saya itu kalau di kelas sekarang itu kalau ujian saya juga bingung sebagai dosen. Kalau istilahnya tugas proposal sekarang itu ada namanya AI Pak. Anak-anak itu belajar AI cukup ketik promptnya jadi, ya kan gitu. Jadi kayak misalnya sekarang Bapak Ibu mau bikin berita, nggak usah mikir, ya apa ya caranya awal kata seperti apa, bisa pakai AI Pak. Tapi kita yang mengendalikan. Jadi seperti itu. Contoh Mas, connect Mas operator, connect nggak, ke internet nggak? Coba buka aja di sini kan gitu. Biar Bapak Ibu tahu, mudah sekali. Buka aja di sini. Jadi karena gini, pertama itu begitu kita mau menulis berita, kita belum di judul, bingung diisi. Tapi setidaknya nanti kalau sudah ada AI Bapak Ibu, ini cukup mudah. Nah, misalnya gini ya. Oh, sebentar. Oke. Gak usah pakai email, langsung aja. Nah ini anak-anak mahasiswa ini kalau tugas-tugas pusing biasanya langsung cukup dengan AI.
Tapi saya sebagai dosen punya juga alat pendeteksi AI kan gitu. Misalnya gini Bapak Ibu, coba ya, buatkan ya, saya berita mengenai kopi Desa Wadung, Kecamatan Pakesaji secara humanis dan menarik. Misalnya gitu. Buatkan berita, kan gitu. Lihat Bapak Ibu, mudah, jadi tidak ada perangkat yang tidak bisa. Cuma tinggal itu nanti kita yang edit. Ini cocok nggak? Ini cocok. Jangan dilepas begitu saja, ini berbahaya. Enter Mas. Tara, Bu. Gimana? Ya kan? Jadi gini. Jadi kalau anak-anak saya mahasiswa itu, aduh pusing Pak, tuh drama namanya kan. Cukup hitungan detik, langsung mereka selesai. Loh Bapak Ibu, jadi kan bisa di zoom nggak Pak? Mas, ini yang free loh, bayangkan yang pro. Ya kan teman-teman, maksudnya tetap ketikkan. Nah, dibikinkan judulnya Bapak Ibu. Jadi Pak Mahyudin, nanti kalau perangkatnya nggak bisa saya Pak, nggak bisa. Ada alat namanya AI, langsung aroma harapan dari Wadung Kopi Desa menggerakkan hati, dan ini judulnya sudah dibikinkan. Oke kan? Pakai saji di balik hijaunya perbukitan di Desa Wadung, kan enak Bapak. Tinggal nanti menambahkan menurut Bapak Kepala Desa, ya kan gitu kan, harus ada wawancara. Jadi Bu, tinggal menambahkan apa kira-kira? Foto, ya kan gitu. Mudah kan? Sangat mudah, AI dibantu. Jadi seperti itu. Oke, kembali ke materi saya Mas. Ini Bu ya. Jadi Bapak Ibu cukup mudah kan? Baik, jadi nanti kalau bisa websitenya Pak Kepala Desa setiap hari pasti ada berita. Kayak kemarin Pak Rektor ke sana, itu saya selalu mengikuti karena fotonya beliau, beritanya beliau harus update. Sama kayak Pak Wahyudin, misalnya saya mau diundang ke buku mana gitu, pasti harus ada beritanya. Saya pembukaan, saya menerima tamu, harus ada beritanya. Karena itu nanti kinerjanya beliau, brandingnya Kepala Desa, brandingnya desa ini ada di website semua. Itu yang terpenting. Next, ada beberapa yang tidak boleh hilang walaupun kita pakai AI Bapak Ibu. Mahasiswa juga, mahasiswa pinter-pinter misalnya, ya kan gitu. Yang pertama yaitu harus ada kemampuan menulis tetap. Semakin kita membaca, semakin banyak tepat untuk menulis. Kalau enggak, itu enggak bisa. AI bukan solusi yang paling utama, tapi adalah kita yang mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan kita. Ada beberapa ilmuwan yang anti AI, tidak bisa di zaman seperti ini semuanya pakai AI. Bahkan saya saja kalau di dapur bagaimana caranya bikin jenang itu aja dijawab sama dia. Ini menunya, ini menunya, ini menunya. Kurang pas, caranya gimana ya ke YouTube Bu? Ya kan gitu. Sudah ada semuanya, ya kan? Jadi istrinya kalau bilang nggak ada yang tidak bisa karena sudah dijawab dengan AI. Terus yang kedua yaitu ini yang penting. Website ini jangan sampai mati Bapak Ibu. Hemat sekali. Karena teman-teman bikin dengan konten isi seperti itu cukup bagus. Apalagi sekarang digitalisasi, mau bikin KTP tinggal unduh formulirnya di website. Ya kan, untuk bantuan informasi semuanya ada di website. Lo Bapak Ibu kok buat so nggak pernah lihat website. Nanti kalau bisa masyarakatnya diharapkan semuanya lihat website Pak, karena semakin banyak yang melihat, rankingnya juga bagus. Jadi gitu. Cuma tadi yang di website teman-teman ditandai saja UMKM-nya di Google Maps itu branding Pak, branding yang murah. Semakin banyak yang lihat nanti misalnya lalapan sopo itu ngorek, Bu Siti apa-apa kan gitu kan. Lokasinya di map itu harus ditandai. Dan nanti masanya KKN yang komen Pak. Bapak Ibu juga gitu, itu caranya supaya nanti ketika orang ke Wadung, aku ingin boleh lalapan, mesti diarahkan ke situ. Karena di situ banyak yang komen anak-anak KKN. Caranya strategi yang gitu. Oh lalapannya enak, bintang 4. Ya kan gitu kan, oh madunya bagus, bintang 7. Semakin banyak yang gitu, apen-apen Bu, untuk merangsang pembeli. Jadi seakan-akan kalau ke Wadung pasti ke lalapan situ. Kalau ke Wadung mesti ke kopi Gunung Kartu, itu harus kita. Jadi kalau ada tamu, walaupun dari Unikama sama ketik di kopi Wadung, pasti nanti arahnya ke Gunung Kartu. Nah itu tapi harus banyak yang komen Bu. Dulur-dulur pada mau komen, api enak rasanya, kecut-kecut asem, ya kan gitu. Jadi kayak gitu itu bagus banget.
Oke, next mas. Lagi, oke. Nah, dalam prinsip menulis berita itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu fokus pada human-nya, Bapak Ibu. Jangan menghilangkan human-nya. Jadi kalau misalnya beritanya teman-teman, kalau bisa diperbanyak. Ya kan ada petani kopi, kemudian ada kerja bakti. Saya itu sampai pesan sama Pak Wahyudin, saya pengen ngesut mbah-mbah yang sepuh pakai pemben goreng kopi di pawon. Itu kan klasik banget itu ya dia. Kalau di foto, kalau di video itu orang luar pasti melihat di Desa Wadung itu masih ada kebudayaan kearifan lokal yang dijaga. Jadi seperti itu. Nah itu kalau sekarang anak muda kan cukup di Twitter, goreng nggak ada kan gitu. Jadi seperti itu. Terus yang kedua yaitu bahasa yang sederhana dan hangat. Bapak Ibu mahasiswa, kalau kita lihat koran itu kan banyak ya, ada Tempo, ada Kompas, ada Surya, kan gitu ya. Kalau baca Tempo, pernah nggak baca Tempo teman-teman koran? Pasti ada istilah-istilah asing, ya kan? Kalau sasarannya di desa, jangan pakai seperti itu. Biasanya nggak ngerti, yo, betul ya kan? Development, yo, betul. Nanti terlihat sasarannya. Kalau dulu di zaman saya belum ada digital, ada Radar Malang, Surya, Tempo. Kalau Surya itu biasanya setiap hari itu ada berita pemerkosaan, penculikan, kan gitu kan. Kalau di Tempo beda, ya kan, berita politik, ekonomi dan sebagainya itu. Terus selanjutnya, yaitu tampilkan dampak nyata, kemudian visualisasi dan deskripsi. Nah ini Bapak Ibu, setiap pergerakan Bapak Kepala Desa harus ada beritanya Pak. Jadi gitu. Bapak Ibu juga pas pelayanan bansos, pas PKK itu harus muncul di situ semua. Karena nggak usah cerita lagi. Pak Wahyudin, kok sampai desanya ada mandem ayam? Ya di dalam website. Karena semuanya sudah ada di situ. Semuanya ada di situ. Kan gitu, nggak perlu bercerita lagi. Ada data, data. Kemudian next, karena Bapak perangkat ini sangat sibuk ya, otomatis kalau kita waktunya sangat. Nah, di dalam berita walaupun kita pakai AI tadi, jangan menghilangkan ini. Penting. Yang pertama judul, ringkas dan rasa ingin tahu bisa mengandung unsur lokal atau emosi. Guru saya dulu bilang begini, Nur Sewu, kalau berita contoh yang menarik, kalau Pak Wahyudin digigit kambing misalnya, itu kan berita biasa Pak ya, kabupaten. Tapi kalau judulnya Pak Wahyudin menggigit kambing, kan penasaran, loh ini apa ini? Judul beritanya kayak gitu. Jadi biasanya judul berita itu menarik, tapi orang itu biasanya langsung ingin membaca. Tapi juga ada yang hanya melihat judulnya, gak ingin membaca. Itu sih karena ekosistem, itu yang membuat bahaya. Terus yaitu pembuka di kalimat awal harus pas. Kemudian tubuh berita setelah membuka, terus kemudian penutup, harapan atau ajakan partisipasi. Nanti saya berikan contoh. Kemarin yang Pak Rektor kesini dengan teman-teman itu sudah up beritanya langsung. Nah ini kemarin teman-teman kan ya, saya juga ikut karena suka fotografi teman-teman, jadi otomatis saya harus mengamatikan. Ini contoh judul yang menarik, daya human interest. Pak Samin dan kebun impiannya Desa Wadung menyulap lahan tidur jadi harapan. Nah, itu kalau kita fokusnya ke human interest. Yang kedua, naratif dan visual. Ini biasanya anak-anak senja, ya kan? Senja di Wadung, anak-anak belajar sambil bermain di taman literasi desa. Nah, kan menarik loh. Kemarin kan ada juga. Kemudian ini yang inspiratif, dari dapur ke dunia digital, UMKM di Ibu Wadung ini go online. Nah, yang tadi kayak di website teman-teman. Terus ada lagi macam-macam judul, yaitu gaya emosional dan lokal. Gotong royong tak pernah mati, warga Bandung bangun jembatan harapan. Ditambahi Oyisam, nggak apa-apa. Itu kan bahasa-bahasa lokal kan gitu. Jadi cukup menarik. Terus
Nah ini kemarin saya lupa Pak tadi Pak Izin, Bapak siapa itu kemarin. Jadi contoh isi berita itu manis itu yang pertama. Ini di awal. Di bawah langit jingga wadung, suara tawa anak terpadu dengan lantunan cerita rakyat yang dibicarakan oleh Bu Indi. Relawan literasi desa. Jadi kayak gitu. Isinya adalah literasi desa Wadung diresmikan bulan lalu jadi tempat favorit anak-anak untuk belajar dan bermain. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Kepala Desa apa tempat bimbel ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau bisa ada fotonya, ada videonya, teman-teman pas bimbel itu lebih menarik. Lebih menarik. Makanya teman-teman untuk profiling desa video diharapkan artisnya perangkat, kemudian unggulannya apa desanya itu disut, kemudian ajakan sama warga bersama-sama dengan perangkat. Itu harus disutradarai, kan itu nggak bagus kayak gitu kan ya. Nah, kayak teman-teman tadi kan disutradarai, ada yang menari, yang depan bagus, yang belakang males kan gitu. Malu-malu gimana gitu kan. Jadi nanti harapannya gitu. Mumpung ada waktu 1 minggu Bapak, teman-teman dikasih PR, ya opo caranya aku duwe video profil desa. PR lagi, ya kan gitu kan ya, seperti itu. Terus kemudian jangan menghilangkan nilai penting, kutipan langsung dari narasumber. Menurut Pak Kepala Desa, kopi di Gunung Katu ini unik, beda dengan kopi di Gunung Kawi. Nah itu kutipan, walaupun kita berdiskusi, tapi itu kutipan dari Kepala Desa. Kemudian sentuhan emosional. Jadi teman-teman kalau bisa interaksi sama narasumber. Jadi kalau kemarin Pak Eko sama Pak Wahyudin sambil ngopi, sambil rokokan, kan itu banyak sekali narasi yang sudah diungkap. Pak ini begini, katanya Bu Enike ternyata kulit kopi bisa dijadikan minuman ya kan? Dengan kadar alkohol yang rendah, ya kan? Seperti itu. Kemudian foto berkualitas ini penting. Teman-teman jangan asal foto, Bapak Ibu juga jangan asal foto. Nun sewu, jadi ada etikanya. Kemarin saja saya tunggu Pak Wahyudin sama Pak Rektor nggak megang rokok itu lama, kan nggak boleh. Begitu difoto rokokan itu nggak boleh. Jadi saya nunggu gini, baru cekrek begitu. Jadi kayak gitu sampai rokokan difoto saya. Dan kedua, makan jangan difoto. Pimpinan pejabat itu kalau lagi jangan difoto. Cuma anak-anak itu biasanya kalau sama dosennya kan akal. Begitu ngaplok ini baru momen kan dibikin stiker kan itu jangan ya oke itu. Kemudian kearifan lokal. Kemarin saya sempat ke rumahnya Pak Kepala Desa mau ke Mendalam Wangi ditutup. Kan kemarin teman-teman dapat momen pasti ya, ono bantengan, ya kan, karnaval, pasti ada momen-momen orang tua hadir. Ya kan itu yang tidak ada di kota. Kalau di desa itu seneng, ada tanggapan pasti hadir, bunga desa, semuanya. Saya lihat sedangkan Bu pakai saji, jadi otomatis wis umumnya kabupaten, ini gak kabupaten. Jadi gitu. Oke, terus next. Ini teman-teman, ini foto Pak Sinten yang waktu kemarin di sana itu Pak Kepala petani kopi, salah satu petani kopi. Jadi saya masuk ke dalam perkopian, juga mencicipi langsung rasanya sama kulitnya kan kadang-kadang agak manis gitu seperti itu. Jadi kita harus punya eksposur yang berbeda. Saya banyak fotonya, tapi belum saya keluarkan. Jadi gitu, momennya lihat dulu, tak coba KKN. Apa yang dikeluarkan? Nah, kok foto bersama terus ini kan gitu ya, di IG-nya kan. Tidaknya mana ini kan gitu. Jadi yang pertama wawancara langsung penting, terus foto emosional. Ya kan, Viva itu harusnya lebih tahu kan gitu. Ya, pinter berita, pinter fotografi juga. Terus tulis dengan hati, maksudnya gini, Bapak Ibu kan kita branding, ya kan, memperkenalkan. Kalau misalnya ada keburukan atau mungkin negatif dari desa, nggak usah dibikin berita. Nggak usah dibikin berita. Karena kita punya promosi supaya Pak Sanusi semuanya tahu bahwasanya Desa Wadung punya website dan potensi yang sangat membanggakan yang lain tidak punya. Nanti tak kasih tahu setelah beritanya kemarin Pak Kepala Desa, kita up ke media di dosen-dosen itu, Mas, kono wakili kono kopi kan? Jadi gitu nggak ada yang tahu ternyata. Ada.
hanya karena berita loh Bu. Ya kan, bayangin nanti kalau sudah izinnya keluar Pak, semakin meledak jualannya nanti. Amin. Terus kemudian sentuhan lokal harus ada. Jangan sampai foto hanya satu kali Bapak Ibu, apalagi kalau Pak Kepala Desa biasanya megang mic langsung difoto. Jangan, tunggu sampai beberapa menit. Karena apa? Momentum pergerakan Pak Kepala Desa juga harus bergerak. Jangan begini. Biasanya saya ngomong sama pimpinan pejabat itu gitu, Pak, kalau sudah pegang mic, actionnya opo. Begitu aku pegang kamera ya ngomong gini. Jadi di foto kan, Bapak Ibu kalau lihat Gibran, Pak Prabowo, kalau dia gini pasti nggak ada yang foto. Begitu saudara ini kakak pasti foto. Karena momen begini itu penting. Kayak kemarin misalnya saya berangkatkan Karnaval Bandung 2025 1, 2, nah ini kan momen ya, kayak gitu. Jadi banyak angle, jangan satu foto gitu. Oke, next langsung. Oke, ini contoh berita biasa. Desa Wadung melaksanakan perbaikan irigasi sepanjang 500 meter, anggaran 50 juta dari dana desa, selesai tanggal 25. Ini biasa. Kita memberitakan saja. Apakah jelek? Oh bagus, tapi biasa. Yang luar biasa gimana? Berita yang menarik yaitu seperti ini. Nah, aliran berkah di sawah kami petani Wadung rakyat rayakan selesainya saluran irigasi baru. Jadi harus ada kalimat-kalimat yang menyentuh dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi seperti itu. Senyum lebar terpancar dari wajah Pak Karso umur 65 tahun. Bapak Ibu, gambar ini yang bikin AI. Bayangin AI yang bikin. Buatkan saya gambar petani ada di irigasi, senyum. Ya kan, jadilah kayak gini. Mudahnya Mas Allah sekarang itu Pak, enak sekali umurnya yang mahasiswa. Skripsi nggak ada anak bunuh diri selama ini saya lihat gara-gara skripsi udah ada, ya kan gitu, ya kan? Karena sudah ada AI, ya kan gitu. Oke, next. Oke, nah ini biasanya kalau awal kita menulis berita sulit 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali kan mudah. Apalagi ada AI. Oh ini lead, oh ini judul, oh ini isi, ini kurang satu, wawancara Pak Kepala Desa. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Foto. Kemudian next. Langsung ke berita. Nah ini Bapak Ibu kemarin sudah tampil di Tugu Malang sama Tugu Jatim sama Hai Malang. Mungkin nanti saya kirimi juga. Jadi yang pertama kemarin Pak Rektor ke Mendalanwangi, dari Mendalanwangi ke Gunung Galuh. Jadilah seperti ini, dari telur asin herbal sampai e-commerce kopi Wadung. Unikama kembangkan potensi UMKM desa. Jadi gitu. Gara-gara ini dosen-dosen tanya, sing dekat wakil, loh, oh no Mas kopi di gunung. Yo no, lagi gitu kan ya. Tunggu aja meledaknya kopi Wadung kan gitu. Jadi seperti itu, nggak ada yang tahu loh Pak Bu. Nah kemarin juga Pak Rektor dibawain kopi, dibawain kopi Pak, gimana rasanya? Sajano enak Mas, tapi enak nanti kopi di gunung berokokan, suasananya senyum kayak gitu. Terus yang ketiga kita kolaborasi kemarin ya Pak Wahidin mengangkat cita rasa robusta lokal yang dosen Unikama bahwa kopi Katu menuju pasar nasional. Nah ini nanti Pak Ibu kalau misalnya nanti sudah ada kelompoknya melalui BUDES kemarin itu, kemudian ada tempat kopinya yang jualan, kita tandai di Google Map. Mas, aku pengen tuku kopi khas Wadung di mana? Wis sama dulu di Google Map. Cafe Katu, nah wis pasti di situ. Lagi gitu Bapak. Jadi enak. Next. Nah ini di websitenya Unikama, teman-teman pasti masuk portal kesini sama kayak websitenya Kepala Desa Wadung. Jadi harus setiap hari mengisi Bapak Ibu, jangan sampai tak mengisi. Kan di desa banyak sekali kegiatan, posyandu, KK, PKK, kemudian pelatihan itu. Misalnya Pak Kepala Desa, Mas, aku diundang ke Sanusi Kabupaten, harus ada fotonya untuk buat berita. Jadi seperti itu. Next.
Nah ini salah satunya Bapak Ibu, partner kita selain Tugu Jatim, Jatim Time, itu ada Hai Malang, media Hai Malang. Jadi berita-berita kita up di sini. Jadi cukup menarik. Next, nah ini di Tugu Jatim. Jadi kemarin kita pas ke Gunung Katu masuk ke kopi-kopian, meskipun banyak nyamuknya, ya kan, tapi kita harus dapat momen itu. Karena kalau kita ngomong kopi, nggak ketemu petani, nggak ketemu jenis kopinya, nggak masuk. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari kami. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau mungkin ada kesulitan, bisa kita diskusi bersama. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi penulisan berita. Hadirin sekalian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu penyerahan website Desa Wadung secara simbolis dari mahasiswa KKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang kepada pemerintah Desa Wadung, kepada Saudara Yanuar Maulana Hafiz selaku penanggung jawab program kerja website, dan Bapak Mahyudin selaku Kepala Desa Wadung dipersilakan maju ke depan. Kepada Saudara Yanuar dan Bapak Mahyudin dipersilakan maju. Mungkin Saudara Tori, Pak Fahmi, juga Saudara Danir bisa ikut bersama. Terima kasih kepada seluruh perangkat desa sekaligus Bapak Mahyudin. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya acara sosialisasi dan penyerahan website Desa Wadung. Semoga website ini dapat menjadi media informasi, komunikasi, serta pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat Wadung. Untuk menutup acara
kita hari ini, mari kita abadikan momen bersejarah ini dengan foto bersama. Sebelumnya, akhir kata atas nama Panitia KKN Unikama, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim dokumentasi dipersilakan matur makasih. Ada kan ya paham ini baik apa-apa wes. Cek. Mungkin teman-teman dari KKN bisa ikut foto bersama di belakang. Mas, di timer ya. Gak tripod apa ya, Bang? Barang. Iya, jaluk tolong foto, Pak. KKN Desa Wadung 2025. KKN Desa Wadung 2025. Belum.